Saudara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah merilis adanya potensi cuaca ekstrim yang terjadi di Jabodetabek, terutama di wilayah Provinsi Banten. Cuaca ekstrim tersebut akan terjadi selama 7 hari, mulai 26 Desember hingga 1 Januari 2023. Dan diprediksi cuaca ekstrim ini juga akan mulai berlangsung pada esok hari atau pada 28 Desember. BMKG memperkirakan akan ada hujan lebat hingga sangat lebat saat periode Natal hingga Tahun Baru 2023. Berdasarkan analisis klimatologis yang menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah terjadi pula di Provinsi Banten sudah memasuki musim hujan. Hal ini mengakibatkan adanya peningkatan cuaca ekstrim di beberapa wilayah selama 7 hari ke depan. Selain akan adanya hujan lebat, cuaca ekstrim juga terjadi di Provinsi Banten dan Jabodetabek yang akan mengakibatkan adanya potensi gelombang tinggi. Dari hasil monitoring dinamika atmosfer di wilayah Provinsi Banten, menunjukkan adanya peningkatan aktivitas monsun Asia yang dapat disertai dengan seruak dingin. Aktivitas monsun Asia juga mengakibatkan pembentukan tekanan rendah di selatan Indonesia. Terpantau ada aktivitas gelombang atmosfer, suhu muka air laut hangat, serta adanya daerah belokan angin dan daerah pertemuan angin di sekitar Banten. Hal tersebut yang bisa memicu peningkatan pertumbuhan awan-awan hujan yang cukup signifikan. Provinsi Banten dalam 7 hari ke depan berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petir dan angin kencang. Daerah yang terdampak potensi cuaca ekstrim di Provinsi Banten misalnya diantaranya adalah Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang bagian barat, Kabupaten Tangerang bagian tengah dan selatan, Kota Tangerang Selatan, dan beberapa wilayah lainnya. Terkait ancaman cuaca ekstrim ini, Saudara penjabat Gubernur DKI Jakarta juga telah menuturkan bahwa warga di Jabodetabek diperbolehkan atau khususnya di wilayah DKI Jakarta diperbolehkan untuk melakukan work from home atau WFH saat cuaca ekstrim yang diprediksi akan mulai terjadi pada esok hari. Heru juga menuturkan bahwa nantinya diharapkan agar warga memilih untuk tetap berdiam diri di rumah dan tidak melakukan aktivitas di luar saat cuaca ekstrim terjadi. Hal ini juga diharapkan bisa ikut mengurangi kemacetan saat Natal dan juga Tahun Baru 2023. Badai besar yang diprediksi juga akan terjadi di wilayah Ibu Kota Jakarta dan beberapa wilayah sekitarnya, Saudara. Informasi awalnya disampaikan oleh peneliti BRIN, Erma Yuli Hastin, yang mengatakan wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, hingga Bekasi berpotensi mengalami badai dahsyat. Melalui cuitan di akun Twitternya, Erma Yuli Hastin mengatakan badai dahsyat di Jabodetabek akan terjadi pada 28 Desember 2022. Erma juga melampirkan pantauan dari laman Sadewa yang menampilkan arah datangnya hujan dan badai dahsyat yang kemungkinan akan terjadi. Menurut penjelasan Erma, badai dahsyat terjadi di laut yang berpindah ke darat melalui 2 jalur, yakni dari barat melalui angin baratan yang membawa hujan badai dari luar dan dari utara melalui angin permukaan yang cukup kuat. Wilayah Banten dan Jakarta Bekasi diprediksi akan menjadi lokasi sentral hujan dan badai dahsyat tersebut. Ia menuturkan badai akan terjadi sejak siang hingga malam hari pada Rabu 28 Desember esok. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menyoroti potensi kemunculan badai squalene yang diprediksi akan melintasi Selat Sunda dan berada di atas langit Jabodetabek pada 28 Desember. Peneliti iklim Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Erma Yuli Hastin mengatakan, berdasarkan hasil kajian para peneliti di BRIN, multiplikasi energi dapat terjadi pada multisel badai tersebut. Selain itu, multisel badai ini juga dapat mengalami penggabungan. Proses inilah yang kemudian menciptakan atau memunculkan adanya badai raksasa yang diprediksi mengancam kawasan Jabodetabek, yakni Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi.
Perlu diketahui, saudara, squall line merupakan badai guntur yang terbentuk memanjang seperti garis. Berdasarkan hasil kajian di BRIN, badai squall line ketika menyeberang Selat Sunda, maka multisel badai bisa mengalami multiplikasi energi dan mengalami penggabungan sehingga badai yang cukup besar atau disebut sebagai badai raksasa akan terjadi di wilayah Jabodetabek. Prediksi ini disampaikan Erma dalam keterangan resminya pada Selasa 27 Desember. Ia pun menegaskan bahwa mekanisme seperti ini yang harus diwaspadai warga Jabodetabek yang hendak beraktivitas pada Rabu esok. Erma mengatakan bahwa jalan tol hujan ekstrim ini tentu tak hanya mampu menggeser kelembapan dari wilayah laut ke darat saja, namun juga menjadi jalan untuk badai tersebut melipat gandakan bahkan mengirimkan energinya. Erma pun mengimbau warga yang tinggal di kawasan Jabodetabek, khususnya yang tinggal di wilayah Banten, untuk mewaspadai fenomena iklim ini pada Rabu esok. Badai raksasa squall line ini menjadi ancaman besar di wilayah Jabodetabek, saudara, yang diprediksi akan terjadi pada 28 Desember esok. Dari laporan BMKG bahwa sejak esok hari hingga 1 Januari mendatang, seluruh peta wilayah Indonesia akan tertutup warna hijau pekat atau adanya indikasi terjadinya curah hujan yang sangat lebat hingga cenderung ekstrim. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan cuaca ekstrim tersebut terjadi karena adanya fenomena monsun Asia ditambah suarakan dingin dari dataran tinggi Asia yang masuk melalui Selat Malaka dan kemudian menyeberang dan terbentuk arus lintas. BMKG memperkirakan fenomena ini mulai terjadi pada 28 Desember yang akan menyelimuti wilayah Jawa Timur hingga Nusa Tenggara. Kemudian pada 29 Desember, potensi cuaca ekstrim juga akan meluas ke wilayah Jawa Barat, Sumatera bagian selatan barat, dan sebagian wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Nusa Tenggara, dan wilayah selatan Papua. Bahkan pada 1 Januari 2023, berdasarkan perkembangan dinamika atmosfer, satu peta wilayah Indonesia tak terlihat karena tertutupi warna hijau tua pekat yang artinya akan adanya hujan ekstrim yang melanda. Fenomena ini yang menyebabkan warna hijau tua mengindikasikan hujan lebat hingga cenderung akan terjadi hujan yang cukup ekstrim. Cuaca ekstrim ini menurut BMKG akan mulai melemah pada 5 hingga 6 Januari 2023. Sebelumnya, BMKG juga mengatakan potensi cuaca ekstrim yang terjadi selama Natal dan Tahun Baru dipicu sejumlah fenomena anomali dan dinamika atmosfer yang terjadi secara bersamaan. Dari informasi yang didapatkan BMKG juga, memang warga diharapkan atau diimbau untuk terus waspada dengan adanya cuaca ekstrim, yang mana cuaca ekstrim ini diprediksi bisa terjadi hingga 7 hari lamanya. Bahkan berdasarkan keterangan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, menyoroti akan adanya potensi kemunculan badai squall line yang diprediksi bisa melintas Selat Sunda dan berada di atas laut langit Jabodetabek sejak Rabu 28 Desember. Peneliti iklim Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN, Erma Yuli Hastin mengatakan, berdasarkan hasil kajian para peneliti di BRIN, multiplikasi energi dapat terjadi pada multisel badai tersebut. Selain itu, multisel badai ini juga bisa mengalami penggabungan, yang mana proses ini kemudian bisa menghadirkan adanya badai raksasa yang diprediksi bisa mengancam kawasan Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi. Dari squall line ini, saudara, merupakan badai guntur yang terbentuk memanjang seperti garis.
Ia pun menegaskan bahwa mekanisme seperti ini yang harus diwaspadai warga Jabodetabek yang hendak beraktivitas pada Rabu esok. Bahkan penjabat Gubernur DKI Jakarta juga memprediksi bahwa adanya cuaca ekstrim ini hingga memperbolehkan warga untuk WFH atau work from home saat cuaca ekstrim terjadi di wilayah DKI Jakarta. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.